Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tika Supriyati. Saya guru IPA di SMP Negeri 146 Jakarta. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 8, yaitu tentang hukum Newton. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kalian bisa baca sendiri ya kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sahabat rumah belajar, sekarang saya mau tanya. Kalian pernah tidak naik mobil? Kemudian tiba-tiba mobilnya berhenti secara mendadak. Nah, biasanya apa sih yang akan terjadi? Betul ya, biasanya badan kita akan ikut terdorong ke depan. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk mari kita pelajari di hukum Newton. Newton itu berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dan juga gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Isaac Newton. Sahabat rumah belajar, sekarang kita langsung saja simak penjelasan dari hukum Newton pertama. Bunyi hukum Newton pertama adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang mengganggunya. Hukum 1 Newton dikenal juga sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia. Artinya, setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya, atau sigma F sama dengan 0. Sekarang langsung saja kita lihat contoh berikut ini ya. Ya, gambar yang pertama ini adalah gambar bis yang diam. Ya, kita lihat juga orang-orang di dalamnya cenderung diam karena mempertahankan keadaannya. Berikutnya, gambar yang nomor 2. Bis ini tiba-tiba berjalan dan kita lihat apa yang terjadi sama orang-orang di dalamnya. Ya, betul, orang-orang yang di dalamnya badannya cenderung terdorong ke belakang. Hal tersebut karena orang-orang tersebut mempertahankan keadaannya, yaitu badannya tetap terdorong ke belakang. Berikutnya ada gambar mobil yang sedang berjalan terus tiba-tiba direm secara mendadak. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, yang terjadi dalam orang-orang di dalamnya yaitu badannya cenderung terdorong ke depan karena mereka itu sedang mempertahankan keadaannya. Sudah paham ya hukum 1 Newton? Oke sahabat rumah belajar, sekarang lanjut aja kita ke hukum Newton kedua yang berbunyi percepatan suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, namun akan berbanding terbalik dengan masanya. Atau bisa juga dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya, M itu adalah massa, dan A itu adalah percepatan. Jadi semakin besar gayanya, percepatannya juga semakin besar. Namun, jika massanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Sebagai contoh, jika kita mendorong kursi dan mendorong lemari, manakah yang lebih cepat? Ya, sudah pasti ya, kita mendorong kursi lebih cepat. Kenapa? Karena massa kursi itu lebih ringan daripada massa lemari. Oke, berikutnya ada contoh ya. Ini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar orang mendorong troli, namun trolinya kosong. Kemudian yang kedua ada orang yang mendorong troli, trolinya berisi benda-benda atau barang-barang ya. Gambar ke-1 dan gambar kedua, coba mana yang lebih cepat? Ya udah pasti yang lebih cepat adalah gambar pertama. Kenapa gambar pertama yang lebih cepat? Karena dia masanya lebih ringan karena trolinya kosong ya. Sudah jelas ya. Kemudian gambar kedua dan gambar ketiga, perbedaannya, kalau masanya sama tuh, barang-barangnya sama, tapi coba kalian lihat gayanya ya. Gaya yang kedua dengan gaya yang ketiga, kita lihat gaya yang ketiga sepertinya lebih besar ya daripada gaya yang kedua. Nah, berarti mana yang lebih cepat, benda yang kedua atau yang ketiga gambarnya yang lebih cepat mendorongnya? Ya udah pasti gambar yang ketiga ya, karena di situ gayanya terlihat lebih besar. Paham ya?
Baik sahabat rumah belajar, sekarang kita lanjut saja yang ketiga, hukum Newton yang ketiga, yaitu dikenal juga dengan hukum aksi dan reaksi. Jadi setiap benda yang diberikan aksi ya atau diberikan gaya, benda tersebut juga akan memberikan reaksi, namun arahnya berlawanan. Sebagai contoh, ketika kita sedang melompat, kaki kita memberikan dorongan kepada tanah, ya kan, atau memberikan aksi kepada tanah. Nah, tanah juga akan memberikan reaksi sehingga kita terdorong ke atas. Contoh berikutnya adalah kalian pernah kan melihat ada orang yang mendayung perahu, ya kan? Nah, aksinya ya yang kita tahu aksinya pendayung tersebut mendorongkan dayungnya ke belakang, ya kan? Nah, sebagai reaksinya perahunya jalan ke depan. Sudah paham? Baiklah sahabat rumah belajar, demikianlah penjelasan hukum 1, 2, dan 3 hukum Newton beserta penjelasannya dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.